Apa kabar semuanya? Saya harap kalian lagi tidak sibuk overthinking soal siapa yang baca status WhatsAppmu, terus nge-unsend, atau mikirin kenapa doi baru balas chatmu 5 jam kemudian. Nah, hari ini kita bakal bahas musuh bebuyutan kita semua, overthinking, si penghancur mood, pencuri waktu, dan ahli bikin kepala jadi mesin pemutar teori konspirasi. Kamu bisa bikin skenario di kepala seperti nulis novel trilogi, cuma karena doi ngetik hem doang untuk balas chatmu. Jadi, overthinking tuh seperti lagu yang repeat terus di kepalamu, tapi versi lebih sadis. Bayangkan, kamu habis presentasi di kantor, terus mikir, aduh, tadi pas slide 3, kok salah sebut angka ya? Apa bos gue sadar? Apa ini bakal bikin saya dipecat? Apa besok harus cari kerja baru? Padahal, bos kamu aja mungkin lagi sibuk mikirin kenapa kopi di kantor rasanya seperti air comberan. Overthinking itu seperti buka video YouTube di 100 tab di browser. Semua berisik, nge-lag, tapi tidak ada yang beresin. Akhirnya, laptopmu alias otakmu hang, panas, dan ujung-ujungnya shutdown. Ya udah, jadi tidak produktif kan? Kalau kamu sering ngerasain ini, mungkin kamu salah satu anggota klub overthinkers. Pertama, kepala seperti bioskop. Ada aja skenario terburuk tiap kejadian. Misal, waktu aku tersenyum ke doi tadi, apa doi mikir aku lebay gak ya? Kedua, suka rewind momen kringe. Misalnya, aduh, kenapa aku ketawa seperti hiena waktu meeting tadi? Ketiga, chat SOS ke temen cuma buat nanya, kamu pikir ini fontnya cocok buat caption IG saya, atau yang ini kelihatan norak gaya? Keempat, tidur malam jadi Netflix di kepala. Dipenuhi skenario-skenario yang membuat insomnia. Seperti besok ujian, apa aku bakal gagal, apa nanti aku jadi pengangguran, apa aku jadi konten kreator aja. Jangan khawatir, kita semua pernah jadi anggota klub ini. Tapi jangan anggap sepele, kalau dibiarin, bahaya loh. Nanti di akhir video, saya akan kasih solusinya, so, pantengin sampai akhir ya. Overthinking itu, seperti ngegame di hard mode, tanpa nyawa cadangan. Dampaknya, pertama, mental health hancur. Riset menunjukkan, overthinking bisa picu anxiety dan depresi. Otakmu kebanyakan kortisol, atau hormon stres, yang bikin badan lemes, susah tidur, bahkan bikin jerawatan. Sayang kan, wajah mulusmu hilang hanya karena overthinking. 2. Decision paralysis, atau tidak dapat mengambil keputusan karena banyak pilihan dan takut salah. Misalnya, kamu mau beli es kepal Milo aja, mikirnya bisa sampai 30 menit. Banyak pertanyaan muncul di kepalamu, ini sehat nggak? Gulanya berapa? Apa nanti aku diabetes nggak ya? Kan aneh, udah mikir kemana-mana, ujung-ujungnya nggak jadi beli, padahal udah ngiler. Ketiga, relationship rusak. Pacar kamu balas chat lama, langsung plot twist, dia pasti lagi ghostingin aku. Apa aku harus putusin dia aja kali? Padahal, doi lagi sibuk ngerjain skripsi yang deadline-nya mepet. Atau untuk nanya ke gebetan aja, kamu suka nggak sih sama aku? Itu aja bisa kamu pikirin selama 3 bulan, tahu-taunya doi udah punya pacar. Keempat, produktivitas menurun. Misal, kamu mau mulai bisnis online, tapi belum apa-apa, udah banyak pikiran berkecamuk di kepalamu. Seperti, nanti kalau gagal gimana ya? Apa aku harus pilih Shopee atau Tokopedia aja ya? Apa nama brandnya harus pakai bahasa Sanskerta enggak? Hasilnya, bisnis enggak jalan, malah, kamunya jadi ahli teori bisnis. Kelima, kreativitas terganggu. Otak kamu terlalu sibuk mikir, apa ini ide bagus, sampai-sampai kamu nggak sempat eksekusi. Padahal, Bill Gates aja pernah gagal, tapi nggak berhenti di draft Microsoft versi overthink aja. Otak kita itu
kadang bertingkah layaknya drama queen. Secara evolusi, manusia terbiasa buat antisipasi bahaya. Itulah sebabnya, otak kita lebih mengingat hal-hal yang menyakitkan dan menakutkan, dibandingkan hal-hal yang menyenangkan. Makanya, kita sering mikir sesuatu yang membuat kita tetap waspada. Misalnya, saat berjalan di hutan, yang terlintas di benak kita mungkin, awas ada harimau di belakang. Tapi sekarang, harimau kita udah berganti bentuk, yaitu takut dijudge, takut gagal, atau bahkan takut nggak bisa bayar wifi. Faktor lain yang buat kita overthinking. Yang pertama, sosmed. Misal, scroll TikTok, tiba-tiba lihat orang sukses di usia 20-an. Otomatis langsung bandingkan dengan diri sendiri. Nyesek kan jadinya? Kedua, perfeksionis. Mau semua hal perfect, padahal dunia aja bentuknya bulat gepeng. Gak ada yang sempurna di dunia ini. Kamu sih, sok-sokan perfect. Overthinking kan akhirnya. Ketiga, kurang self-love. Terlalu keras sama diri sendiri, sampai lupa kalau manusia juga boleh salah. Namanya juga manusia, bukan malaikat bos. Nih, saya punya cerita tentang overthinking, yang bikin kalian semua bakal ngerasa, ternyata aku nggak sendirian. Suatu hari, saya lagi nongkrong di kafe, terus ada cewek cantik duduk di sebelah. Saya mikir, wih, keren nih stylenya. Saya harus kenalan dan kasih komplimen ke doi. Tapi otak saya langsung ngacir ke skenario terburuk. Jangan-jangan dia ngerasa aku menakutkan. Apa aku harus bilang pakai bahasa Inggris aja, biar kelihatan keren? Tapi jangan-jangan dia sales asuransi. Kan kalau dia nawarin produk, saya gak bisa nolak. Akhirnya, saya cuma bisa nongkrong di situ 30 menit, sambil berpura-pura scroll Twitter, padahal hati berdebar seperti baru lari maraton. Pas doi pergi, saya baru nyadar, saya telah buang waktu untuk sesuatu yang seharusnya simpel. Pelajarannya, overthinking itu seperti jadi penonton di hidup sendiri. Kamu nonton, ngebayangin, tapi nggak pernah benar-benar main. Padahal, hidup tuh bukan trailer, kita harus jadi pemainnya, bukan penonton. Banyak yang bilang, aku kan cuma lagi problem solving. Tapi hati-hati. Overthinking sering nyamar jadi analisis padahal toksik. Bedanya, problem solving itu fokus ke solusi dan ada tindakan setelahnya. Misal, aku telat bayar tagihan, besok harus ke bank buat nego. Sedangkan overthinking itu fokus ke rasa takut, dan diulangi terus tanpa tindakan. Misal, waduh, saya telat bayar tagihan. Apa kantor listrik bakal nyolong kucing saya? Apa tetangga saya bakal ngatain saya di grup RT? Apa ini pertanda saya gagal jadi orang dewasa? Jadi, kalau kamu udah 2 jam mikir tapi nggak nemu ujung pangkalnya, berarti kamu lagi overthinking, segera close tab. Gimana cara uninstall kebiasaan overthinking? Nih, simpan tips sederhana dari saya ini. Pertama, batasi waktu mikir. Kasih jatah 10 menit buat overthinking. Abis itu, move on. Kalau perlu, setel timer. Kedua, tanya, apa ini penting 5 tahun lagi? Kalau enggak, skip, gak usah dipikirin sampai bikin uban. Ketiga, action lebih besar dari analisis. Daripada mikirin 100 cara nyapa doi, mending langsung tanya, hey, mau kopi bareng nggak? Gak ada jawaban, ya udah, next. Keempat, mindfulness, latihan napas atau dengerin lagu vibe enak, karena otakmu butuh di reset tiap hari. Intinya, hidup ini terlalu pendek buat dijadiin sinetron 500 episode. Kadang, kita harus let go, dan percaya bahwa apapun yang terjadi, kamu bisa handle itu. Hidup ini ibarat aplikasi dating, kadang harus di-swipe yang bikin kamu happy, di-unmatch yang bikin kamu overthink. Kalau kamu masih aja overthinking, inget ini. Yang penting udah berusaha, sisanya urusan semesta. Kecuali urusan skripsi, itu emang harus digas. Demikian video ini, sampai jumpa di video berikutnya.
Share video ini ke teman-temanmu yang perlu dengar ini, jangan lupa subscribe, nyalain bel notifikasi, dan komen pengalamanmu soal overthinking di bawah.